Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Prilia dengan NIM 238010117 dari kelas A23. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengembangan Kurikulum 2004 atau KBK. Adapun pembahasan dari PPT saya, yang pertama, apa pengertian kurikulum 2004 atau KBK? Yang kedua, apa tujuan kurikulum 2004? Yang ketiga, apa karakteristik kurikulum 2004 atau KBK? Pengertian kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 atau yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu sistem kurikulum yang dirancang dengan menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik sebagai hasil utama dari proses pembelajaran. Kompetensi tersebut mencangkup integrasi antara aspek pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap yang disebut afektif yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, KBK tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi semata, tetapi lebih menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Kurikulum berbasis kompetensi juga mengubah paradigma pembelajaran dari yang awal semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, eksplorasi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kompetensinya secara optimal. Tujuan kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan kurikulum ini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi tetapi juga pada pembentukan kemampuan yang utuh meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan KBK yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. KBK bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik dalam aspek intelektual, emosional, dan sosial, maupun keterampilan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Yang kedua, membentuk kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan utama KBK adalah membentuk kompetensi yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Pembelajaran tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik bersaing di tingkat global. KBK dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Yang keempat, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Pembelajaran dalam KBK diarahkan agar lebih bermakna dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik mampu menerapkan dalam berbagai situasi. Karakteristik kurikulum 2004 atau KBK. Yang pertama, berbasis kompetensi. KBK menekankan pada pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah proses pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar. Keberhasilan pembelajaran diukur berdasarkan hasil atau kemampuan yang dicapai oleh peserta didik, bukan hanya pada proses penyampaian materi. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif.
Pembelajaran yang dirancang agar peserta didik melalui kegiatan diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, penilaian berbasis kompetensi. Penilaian dilakukan secara otentik melalui berbagai cara seperti tes, observasi, proyek, dan portofolio untuk mengukur kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Kemudian kesimpulan, kurikulum 2004 merupakan suatu sistem kurikulum yang menitiberatkan pada pencapaian kompetensi peserta didik sebagai hasil utama dari proses pembelajaran. Kompetensi yang dimaksud mencakup keseimbangan antara aspek pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dimiliki, serta mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. KBK tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan peserta didik dalam memahami, mengelola, dan mempraktikkan pengetahuan secara nyata. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik sehingga mampu mendorong keaktifan, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis. Itulah tadi pemaparan PPT dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.